Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam pemirsa semuanya. Senang sekali malam hari ini Ahmad Icip bisa hadir kembali untuk pemirsa semuanya. Tentunya di program yang sangat luar biasa, cetar membahana badai pohon tumbang kadalik dagangin ribut. Nggak pakai banjir, apalagi kalau bukan ruang tamu. Sepada, boleh tepuk tangan. Iya, yang pastinya malam minggu ini Ahmad Icip akan hadir untuk pemirsa semuanya, dan tentunya juga nanti kita akan berbincang-bincang mengenai sesuatu yang pastinya luar biasa sekali. Ini pengetahuan yang sangat penting sekali untuk pemirsa ya, karena tema kita malam hari ini nanti kita akan membahas mengenai sesuatu yang memang kadang menjadi momok yang menakutkan gitu kan ya untuk sebagian orang, tapi kadang juga menjadi sesuatu yang kadang santai, nggak diperhatiin, tapi jangan salah loh ya. Kita nanti akan berbicara mengenai obesitas atau kegemukan, dan mungkin nanti lebih spesifiknya lagi kita akan berbicara mengenai diabetes. Nah, kenapa juga malam hari ini di ruang tamu kita akan mengangkat tema seperti itu? Karena tepat di tanggal 14 November ini adalah diperingati sebagai Hari Diabetes Sedunia. Jadi pas banget kan ya. Nah, kalau misalnya pemirsa udah bisa lihat gitu kan di meja ruang tamu Ahmad di sini sudah ada beberapa produk-produk yang ini pastinya luar biasa sekali. Terus juga di sini mungkin bisa lihat ya, ada beberapa tulisan, ada Oribes. Apakah itu Oribes? Terus bagaimana sih kalau misalkan kita, atau bagaimana sih kita dalam menyikapi mengenai masalah diabetes ini? Kalau gitu langsung saja malam hari ini Ahmad undang tamu-tamu istimewa Ahmad. Kalau gitu yang pertama ini dia ada Dr. Siska Gervianti MH Kes selaku Ketua Harian Forum Rembug Peduli Bandung Sehat. Oke. Halo, selamat malam. Sehat. Boleh luar biasa penampilannya. Sama dong ya, ini yang lebih luar biasa lagi. Kalau aku harus dong ya. Sebelum kita duduk, kita undang dulu bintang tamu yang paling ganteng ya, tapi masih gantengan aku sih. Cucok pasti dong. Oke, kita undang, ini dia Mas Martin selaku Asisten Marketing Director dari Oribes ya. Oribes ya. Oke. Ini bintang tamu kita yang paling cucok. Ini artis kita ya. Oh iya banget. Denada lewat. Syahrini lewat, gitu ya. Krisdayanti mirip-mirip lah ya. Oke, kalau kita langsung aja, ini dia Mbak Gilang Permata SSI APT selaku Product Manager dari Oribes juga ya. Yes. Oke. Ketiga-tiganya sudah lengkap ya, sudah hadir di ruang tamu malam hari ini. Kalau gitu silahkan boleh duduk. Duduk. Iya. Gimana, udah nyaman? Udah. Udah. Selamat datang di ruang tamu ya. Ya, beginilah ruang tamu aku ya. Keren nih. Keren ya. Keren karena sekarang suguhannya ada Oribes gitu ya. Oke. Nah, kita sekarang kebetulan banget nih pas di tanggal 14 ini diperingati sebagai Hari Diabetes Sedunia gitu. Kalau misalkan berbicara diabetes, terkadang nih ya, mungkin untuk pemirsa juga ada yang diabetes belum kok gitu, maksudnya belum ada efeknya, belum kerasa gitu kan ya. Tapi kadang kalau misalkan udah ada yang divonis sama dokter, ternyata ternyata ibu atau bapak terkena diabetes, baru deh riweh ya, sibuk gitu kan ya. Tapi kalau misalkan buat dokter gitu kan ya, terus juga buat Mas Martin, buat Mbak Gilang gitu, menyikapi diabetes itu sendiri gitu, apalagi sekarang ada hari peringatannya seperti apa gitu, Dok? Gimana, Dok? Ya, jadi ini tanggal 14 November ini emang diperingati sebagai World Diabetic Day atau Hari Diabetes Sedunia nih ya. Nah, karena sekarang ini ternyata penyakit-penyakit yang tidak menular. Betul. Nah, diantaranya diabetes dan hipertensi itu jadi musuh nomor satu kita semua nih. Sekarang hampir 285 juta orang terkena diabetes sedunia. Sedunia itu ya. Kan diperkirakan dengan gaya hidup kita yang kurang baik dan lain-lain, di tahun 2020 akan nambah jadi 300 juta. Betul. Ngeri kan? Betul sekali ya. Dan ini penyebab diabetes ini kebanyakan adalah obesitas. Kegemukan atau ya? Kegemukan ya.
Dan itu sekarang nih dunia juga sedang populasi di dunia cenah 60-70% teh, aduh lagi berperang juga terhadap obesitas. Betul. Seperti Jadi itu. sebetulnya ini sudah bukan sesuatu yang bisa dianggap sepele lagi. enggak, ya? nggak bisa. Nggak bisa lagi Nggak bisa ya. sepele. Oke. Karena si diabetes itu kalau udah kena nih, itu nyerang dong dari ujung kepala ke komplikasi. ujung kaki. Betul Komplikasinya. sekali, betul sekali ya Iya. gitu. Karena ini sebagai pengalaman juga gitu kan Iya, ya Dok ya. Aku punya pengalaman dan ini terjadi pada orang tua aku sendiri gitu ya. Almarhum ayah aku gitu. Ketika maksudnya dia yang awas nanti ayah gula gitu kan ya karena pola makan tidak Iya, dijaga. Enggak kok masih sehat Iya, dan betul. ketika dicek itu kalau dokter pengen tahu gulanya sampai 750 Wah. Wow. gitu dan Itu mah itu namanya uyuh tapi hebat loh, maksudnya Masih- sampai 700 boleh terus gitu. masih Dan beraktivitas. aku juga sangat bangga luar sekali biasa. gitu, maksudnya ayah aku sampai dokternya sendiri yang cek itu 750 nggak sampai pingsan gitu katanya. Iya. Benar, Hebat benar, sekali betul. katanya Iya. gitu. Ya dan ternyata setelah itu setelah dicek lagi gitu kan ya, setelah dicek lagi dan itu memang akhirnya merembet pada penyakit-penyakit yang Betul. lain. Jadi ini buat pemirsa juga ini penting banget ya. Oke, nah kalau buat Mas Martin sendiri gitu, pernah ngalamin juga diabetes gitu atau gimana? Oke. Atau ada pengalaman apa dengan diabetes? Ya, sebenarnya saya juga terkadang memang orang itu takut ya untuk periksa gitu kan. Nah, ini yang tidak ketahuan yang inilah yang paling bahaya. Betul. Termasuk saya juga secara pada tahun 2014 kemarin saya pun selama ini tidak pernah cek. 2014 saya coba cek, ternyata gula saya juga cukup tinggi. Oke. Gula saya tinggi, jujur secara mental juga ya, drop juga, kaget juga gitu. Nah, makanya untuk diabetes ini memang harus dipahami dan memang harus disadari, dan orang itu harus berani untuk ngecek aja yang penting. Jangan sampai takut tahu-tahu nanti tiba-tiba gulanya tinggi, kaget akhirnya gitu. Oke, nah ini kalau buat Mbak Gilang gitu kan ini dari produk manajernya Oribase ini gitu kan. Ini Oribase dihadirkan ini gitu kan. Dihadirkan ya. Dihadirkan. Ya. Kenapa hadir? Kenapa hadir Kenapa gitu ya? hadir? Nah itu dia, jadi pertanyaannya kenapa Oribase ini hadir? Apa karena memang sekarang tingkat orang-orang yang terkena diabetes ini sudah sangat tinggi sekali atau gimana nih gitu? Terima kasih ya Mas Ahmad pertanyaannya ya. Sebetulnya latar belakang hadirnya Oribase atau PT Mas menciptakan Oribase itu adalah karena kami peduli karena tadi juga sudah disampaikan oleh Dr. Siska bahwa sekarang penderita diabetes semakin banyak. Tidak hanya diabetes sebetulnya, karena tadi komplikasinya kemana-mana. Betul. Jantung, hipertensi, dan sebagainya. Dan balik lagi tadi, ternyata salah satu penyebabnya adalah obesitas. Obesitas karena apa sih? Balik lagi karena tidak seimbangnya pola makan yang tidak sehat, ditambah dengan kurangnya aktivitas fisik. Nah itu awal latar belakang. Dan jangan lupa Mas Ahmad, kalau kita lihat pola makan orang Indonesia, sekarang ini Kalau gimana nggak makan nasi, coba? nggak makan. Ya, kalau nggak makan nasi nggak makan ya. Mie aja pakai nasi. Betul. Nah itu yang ngeri. Jadi karbo kurang aktivitas akhirnya ditimbun menjadi lemak dan sebagainya, gula darah dan sebagainya. Sehingga di sini Oribase hadir, kami sih istilahnya ingin mengukuhkan bahwa kami ingin menjadi market leader, mendedikasikan sebagai produk functional food pertama dan satu-satunya di Indonesia yang mengkombinasikan beras coklat ya, indeks glikemiknya rendah dengan ada teknologinya. Nanti akan kita bahas. Yang pasti satu, tidak akan merubah pola makan orang Indonesia. Jadi tidak harus merubah pola makan. Ya, bentuknya tetap nasi. Oke. Nah ini Dok, kalau misalkan berbicara mengenai pola makan gitu kan Iya, benar. yang tadi kita sudah singgung bahwa kalau orang Indonesia nggak makan nasi, nggak makan. Walaupun udah makan lontong, Ya, betul. roti, gitu, tetap belum makan gitu. Iya. Tapi kan selain itu juga, maksudnya selain nasi yang kita konsumsi juga katanya kalau misalkan terkena diabetes itu dari makan makanan manis katanya seperti itu. Jadi kalau misalkan banyak kita mengkonsumsi makanan manis akan kena diabetes. Nah, sebetulnya paradigma seperti itu tuh seperti apa gitu, Dok? Nah, jadi ini buat pemirsa semuanya ya, buat Mas Ahmad dan kita semuanya. Jadi bukan hanya makanan manis. Jadi yang terpenting adalah seberapa besar, seberapa banyak kalori yang kita makan. Oke, itu yang jadi catatan. Itu yang jadi catatan. Seberapa banyak karbohidrat yang boleh kita makan. Nah, kita tuh kan punya namanya berat badan ideal. Betul. Nah, berat badan ideal ini bisa dihitung nih sama semua orang ya. Tinggi badan kita kurangin 100, kita kurangin 10%. Nah, jadi misalnya kalau saya nih 160 misalnya dikurangi 160, dikurangi 10%-nya lagi berarti itu sekitar 54 kilo. Nah, saya teh berat badannya harus gitu. Harus 54. Harus 54 kilo. Tapi sekarang
sudah lah ya. Sudah lah ya. Off the record ya. Anak sudah 3 ya. Oh, excuse banget sudah ya, padahal nggak boleh ya. Jadi sebetulnya yang jadi catatan pentingnya itu adalah berapa jumlah kalori dan karbohidrat. Betul. Belum tentu manis loh. Jadi bukan hanya dari makan makanan manis saja ya. Bukan. Gitu. Jadi misalnya gini, dalam satu kali makan itu kita tuh karbohidratnya hanya boleh sekepal tangan, proteinnya setelapak tangan, lemaknya 1 jempol, sayurnya 1 mangkok. Nah, itu dia yang kira-kira ya. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi dan pastinya juga nanti kita akan bahas mengenai Oribase-nya ini seperti apa. Dan untuk pemirsa juga yang ingin bergabung bersama line telepon interaktif kita, pemirsa bisa langsung menghubungi di nomor telepon 0888 9811 177 ya. Setelah ini nanti pemirsa boleh bergabung dengan kita, tentunya tetap di Ruang Tamu Spada. Punya nilai bagus kok murung. Kalian bertiga pasti memiliki masa depan yang bagus. Kalian bertiga pasti bisa lanjut kuliah. Sedang orang tuaku tak mampu untuk itu. Aku pengen bisa kuliah dan bisa membantu ekonomi keluarga. Bro, kamu bisa menjadi TKI di luar negeri. Dengan penghasilan yang cukup pasti bisa menabung dan mengirimkan uang untuk orang tuamu. Caranya? Gampang, datengin aja dinas tenaga kerja di daerah kita. Cari informasi dan peluangnya. Lalu daftarin di bursa kerja luar negeri. Selanjutnya ikutin deh arahannya. Tapi kan kemampuanku belum cukup, bro. Nggak usah khawatir. Lu di sana pasti dikasih pelajaran dan bimbingan sebagai bekal nanti lu di luar negeri. Oh iya, terus? Nggak ada kamusnya, putus asa untuk pemuda kayak kita-kita ini. Ada banyak jalan menuju Roma. Tenaga kerja Indonesia, pantang berangkat sebelum siap. Lagi pemirsa, tentunya masih di Ruang Tamu Spada. Keren. Tentunya juga masih bersama dengan teman-teman yang sangat istimewa sekali malam hari ini ya. Oke, tadi kita udah ngomongin sekilas mengenai diabetesnya. Terus juga mungkin tadi sedikit bagaimana cara mencegah ya dengan pola makan yang benar tadi gitu kan ya. Jadi mulai dari sekarang mungkin untuk pemirsa juga betul-betul harus memperhatikan mengenai asupan nutrisinya, terutama kalori dan juga karbohidrat ya. Oke. Nah, ini kadang yang menjadi yang belum, mungkin kebanyakan orang juga belum tahu gitu kan ya, bahwa kalau karbohidrat ya nggak apa-apa kita makan, justru dari karbohidrat itu bisa menjadi gula ya, Dok ya. Betul. Gitu. Dan itu maksudnya kalau kita mengkonsumsi nasi biasa itu karbohidratnya maksudnya kalau gulanya itu sangat tinggi sekali begitu kan ya. Kalau jadi gula itu jadi bertumpuk di tubuh kita dan itu bisa menyebabkan kegemukan gitu ya. Oke, jadi sebenarnya nggak salah kalau yang pengen gemuk makan nasi. Benar. Orangnya suka salah ya, dipikir kalau misalnya minum susu atau makan daging itu bikin gemuk. Enggak. Justru yang membuat gemuk adalah manakala kita memakan terlalu banyak karbohidrat. Jadi si karbohidrat ini kalau berlebihan, dia akan ditimbun sebagai cadangan lemak. Nah, yang biasanya orang Sunda ini biasanya saya mah nggak senang makan yang manis gitu ya.
makan makanan yang manis, tetapi senangnya gorengan, bala-bala, yang kriuk-kriuk, keripik, seblak. Jadi makan tuh ya udah nasi, eta, semuanya karbohidrat. Jadi kalau makan tuh udah nasi, mie goreng, kerupuk, seblak, sambal, bala-bala, jadi itu mah karbo semuanya ya. Semuanya. Jadi salah sebetulnya kalau misalkan yang mau diet gitu ya, oh saya mah cuma makan salad aja, nggak makan daging gitu ya, nggak makan ini. Padahal nari nasi mah anggar gitu ya. Salah gitu ya. Awas buat pemirsa ya, jangan ngaku diet tapi hari nasi mah anggar sabakul. Oke, berbicara mengenai nasi, berbicara mengenai beras gitu kan, di sini Oribase ini hadir yaitu beras untuk mungkin ini dikhususkan untuk para penderita diabetes gitu kan ya. Apakah memang ini bisa mengobati gitu, atau misalkan ini apa sih keunggulannya dari Oribase ini? Siapa yang mau jawab? Boleh saya yang menjawab ya. Boleh. Capetan ya. Capetan, Pak Martin pasrah aja ya. Diam aja saya, diam aja. Jadi gini, sebenarnya saya juga pengen meluruskan dulu ya. Jadi Oribase ini memang medianya beras, tapi kita menyebutnya bukan beras, tapi lebih ke makanan kesehatan atau functional food. Cuman medianya beras, kemudian ada tambahan serat sehingga namanya serat oat beta glukan, sehingga menyebabkan Oribase ini memang istimewa. Itu yang pertama. Yang kedua tadi istimewa. Luar biasa. Ya, yang berikutnya adalah tadi apakah bisa mengobati diabetes? Kalau kita lihat keunggulan Oribase ini ada beras coklat. Beras coklat itu adalah beras yang masih mengandung bekatul. Kalau zaman dulu orang makan nasi ada bekatulnya, beras tumbuk. Kalau sekarang kan orang udah lupa, digiling jadinya nasi makin putih, makin dicari. Betul. Makin pulen. Padahal tanpa sadar pulen, gulanya makin tinggi, orang kadang nggak sadar makannya banyak, jadilah diabetes dan sebagainya. Mungkin kalau yang berasnya wangi, ya, itu bahaya. Betul, belum dikasih Semakin pemutih dan sebagainya. Nah makanya Oribase ini tadi kita mempertahankan bekatul yang kaya akan serat, vitamin, mineral, plus ada tambahan atau teknologi penyalutan dengan oat beta glukan. Sehingga di sini kita ingin memberikan benefit atau manfaat yang kita jual, kita berikan. Di mana bukan mengobati barangkali dok ya, karena kalau cerita diabetes itu adalah penyakit, kalau saya tidak salah dok, tidak bisa istilahnya jadi gangguan metabolisme. Betul. Ya. Jadi lebih tepatnya Oribase ini benefitnya adalah mengendalikan mengendalikan gula darah, mengendalikan plus bisa mencegah. Jadi mengendalikan gula darah, kemudian untuk mengendalikan kolesterol buat para istilahnya pemirsa yang misalnya kolesterolnya tinggi bisa dikendalikan untuk mencegah, kemudian untuk jantung, untuk diet. Kenapa? Karena Oribase ini karena seratnya tinggi, otomatis dicernanya juga perlahan karena gulanya relatif lebih rendah dibandingkan dengan nasi biasa, makanya dicernanya pelan, kenyangnya lebih lama pemirsa. Jadi kalau pengen kenyangnya lebih lama, makan Oribase. Iya dong. Oke, kalau gitu saya nanti makannya Oribase ya awet. Otomatis buat diet, obesitas, buat pencernaan, untuk juga karena serat itu kaitannya juga dengan pencegahan kanker. Artinya kalau pengen bisa istilah mencegah kanker ya, bisa salah satunya konsumsi Oribase karena kita memberikan kandungan serat yang tinggi. Luar biasa sekali ya. Oke, Mbak Gilang kita tahan dulu sebentar untuk Oribase-nya. Karena yang menelponnya tidak jadi katanya. Mungkin terputus tadi ya. Buat pemirsa yang ingin bergabung dengan kita, silakan bisa menghubungi di nomor telepon 0888 981177 ya. Nah tadi udah sangat dijelaskan sekali ya, jelas sekali mengenai Oribase ini gitu. Tapi kalau misalkan buat Mas Martin nih, udah pernah konsumsi juga atau sekarang? Sampai sekarang konsumsi. Sampai sekarang konsumsi. Boleh tahu nggak rasanya kayak gimana sih dibandingkan dengan beras yang lain? Baik, begini. Jadi kalau dari segi rasa, tetap Oribase ini memang konsep awal tadi yang Bu Gilang sampaikan bahwa kami tetap jaga pulennya. Otomatis kita jaga pulennya. Tapi kalau dari segi rasa, kalau saya dengan perbandingan dengan beras putih, ya tentunya tadi beras putih pasti lebih enak. Karena memang gulanya dia tinggi, jadi lebih manis kan. Nah ini karena gulanya rendah, jadi ada sedikit ya hambar, tapi polanya tetap kita jaga. Jadi kalau dibandingkan dengan beras merah sekalipun, tetap Oribase lah yang paling enak dibanding beras merah gitu tentunya. Karena memang
Kalau beras merah kan rasanya kan ada pera ya, keras Bear. seperti itu, bear ya kalau kata Sundanya bear. Bear, ya. Nah, Oribes ini kita pertahankan pulennya. Oke, Jadi kita tetap pulen, jaga, ya. tetap pulen kita tetap Oke. jaga. Jadi Dari segi rasa istilahnya enak kok. Mas Ahmad Ya. sehat, masih tetap bisa Tetap nikmat bisa, kok. Masih gitu. bisa nyaman, Masih tidak bisa enak. tersiksa. Nah, itu dia ya. Dan sekarang sudah ada penelpon juga yang ingin bergabung dengan kita. Coba kita angkat dulu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam Mas. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Asep Pak Asep di mana? di Cijerah. Di mana? Cijerah. Cijerah. Oh, Cijerah. Oke, Cijerah. Pak Asep di Cijerah mau saya. bertanya apa nih, Pak? Rasa bau sih. Ini kan saya punya keluhan suka sakit lidahnya, Hmm. terus tangan itu suka pegal, Oke. kepala juga sering agak berat-berat gitu ya. Oke. Udah dicek ke jantung katanya bukan, Oke. katanya GERD. Tapi kalau berobat masih tetap aja kerasa gitu. Oh, masih Kalau jadi itu gejala apa ya? oke, gejala-gejalanya. Oke. Jadi kepala sering terasa berat, Iya. terus juga apa tadi tangannya suka gemetaran gitu? Kebas, kayak kebas gitu. Kesemutan. Oh, kesemutan. Oh, Gini ya. kesemutan seperti itu. Oke. Mungkin Dan kalau dada kiri itu kali pegang-pegang tuh juga kayak sendawa gitu. oh, dada kira kalau dipegang-pegang kayak sendawa kayak gitu ya. Oke, baik. Itu aja Pak Asep. Iya. Oke, Kaki baik. juga, Gimana? ke kaki juga suka ada rasa kesemutan tuh. Oh, ke kaki juga ada rasa kesemutan ya. Oke, boleh. Nanti kita coba jawab bersama dengan Dokter Siska ya Pak Iya. Asep ya. Iya. Oke, baik Pak Asep. Terima kasih untuk pertanyaannya ya. Iya. sama-sama. Baik, selamat malam Pak Asep. Selamat malam. Iya. Nah dok, mungkin ini tadi kita lagi ngebahas mengenai diabetes. Ada hubungannya nggak gejala-gejala yang dialami sama Pak Asep Ya. ini dengan diabetes? Ya, jadi gini. Nah sekarang ada 4 ciri diabetes yang harus diwaspadai nih sama Oke, pemirsa ini di secara rumah. umum atau spesifik nih? Secara spesifik Oke. ya. Yang pertama adalah dia ada 4 P katanya ya. Oke. Polifagi, polidipsi, poliuri, dan penurunan berat badan. Oke. Apa sih polifagi? Nah. Polifagi itu jadi lapar aja. Oke. Baru makan misalnya, tapi kok pengen makan aja ya, misalnya gitu. Yang kedua polidipsi. Polidipsi itu haus aja. Oke. Udah minum kok Tetap pengen minum haus. tetap haus Oke. aja. Yang ketiga poliuri itu sering kencing. Oke. Nah, biasa kalau malam-malam biasa cuma kencing sekali, ini kok 5 kali misalnya ya. Yang satu lagi ada penurunan berat badan yang drastis tanpa nggak diet nggak apa misalnya. Jadi 4 P itu diwaspadai. Oke. Sama ini kalau pemirsa ada yang namanya sindrom metabolik. Nah ini yang harus diwaspadai Oke. sekarang. Misalnya untuk pemirsa yang pria atau wanita, lihat deh lingkar pinggangnya. Oke. Kalau yang pria lebih dari 90 cm, Oke. kalau yang wanita lebih dari 80 cm, dan ditambah 2 dari 4 gejala ini. Pertama, tensinya sering 135/80. Oke. Kadar gula puasanya di atas 110 Oke. atau trigliseridnya di atas 150 dan HDL-nya di bawah 40. Oke. Nah, tadi yang diabetes juga ada ciri-ciri tambahannya. Apa tuh? Sering kesemutan, sering merasa lelah. Kok jam 9 kok udah lemes ya, lemes, jam 9 loyo pagi gitu misalnya, ya. padahal nggak begadang, nggak apa, sering lemes, loyo, kesemutan, pegel-pegel, kurang bergairah. Oke. Biasanya gatal-gatal juga, tepar-rugu, apa ya namanya? Araratel gitu ya. Aduh, kalau pengen digetret gitu ya. Digetret Sunda pisannya. Iya, rada marerang Ya, gitu ya. nah itu. Iya, kalau dekat-dekat kameramen yang satu ini suka marerang, gitu ya. Ya, jadi Oke. tadi, jadi kesemutannya, Iya. sakit kepalanya, mungkin aja itu tensinya naik Nah, nih ya, itu Pak dia. Asep di rumah tadi ya. Kesemutannya, rasa kebasnya, lemesnya. Terus mungkin sering berat kepala. Nah, itu gitu. coba diwaspadai. Nah, kita itu dia. cek, coba cari pertolongan ke dokter terdekat atau ke sarana kesehatan terdekat, dicek deh segala Betul, rupa. mungkin kalau Pak Asep tadi tidak sempat untuk mengecek kadar gula darahnya begitu Iya, kan ya. benar. Jadi tingkat gula darahnya berapa gitu. Akhirnya apakah ini sudah masuk kategori terkena diabetes atau belum Iya, begitu kan ya. benar. Tapi kalau misalkan tadi gejala-gejalanya seperti itu bisa jadi tuh Bisa Pak Asep jadi. ya. Jadi tolong dicek saja
saja dulu. Betul. Seperti itu. Atau misalkan kalau Pak Asep sudah bingung gitu kan ya mau cek kayak gimana, langsung aja konsumsi Oribes. Mantap. Datang ke saya ke tempat praktek. Datang ke dokter juga nanti langsung disarankan. Iya. Oribes ya. Oke ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi dan untuk pemirsa juga yang masih ingin bergabung dengan kita silahkan nanti masih bisa ikut line interaktif dengan kita, tapi tentunya setelah yang satu ini dan tetap di Ruang Tamu Sepada. Dengan segala aktivitas yang kita lakukan, air minum menjadi bagian penting dari keseharian. Karena air minum tidaklah sama. Aku mencari perbedaannya, karena aku harus yakin dengan apa yang aku konsumsi. Ku cari jawaban kepada ahli air, Dr. Masaru Emoto. この六角形だったですよね、水がね。六角形を作る、あるいは作った水、70% は。ROM 88, peduli hidup sehat. Punya nilai bagus kok murung. Kalian bertiga pasti memiliki masa depan yang bagus. Kalian bertiga pasti bisa lanjut kuliah. Sedang orang tuaku tak mampu untuk itu. Aku pengen bisa kuliah dan bisa membantu ekonomi keluarga. Bro, kamu bisa menjadi TKI di luar negeri. Dengan penghasilan yang cukup, pasti bisa menabung dan mengirimkan uang untuk orang tuamu. Caranya? Gampang, datengin aja dinas tenaga kerja di daerah kita. Cari informasi dan peluangnya. Lalu daftarin di bursa kerja luar negeri. Selanjutnya ikutin deh arahannya. Tapi kan kemampuanku belum cukup, bro. Nggak usah khawatir. Lu di sana pasti dikasih pelajaran dan bimbingan sebagai bekal nanti lu di luar negeri. Oh iya, terus? Nggak ada kamusnya, putus asa untuk pemuda kayak kita-kita ini. Ada banyak jalan menuju Roma. Tenaga kerja Indonesia, pantang berangkat sebelum siap. Terima kasih untuk pemirsa yang masih setia bersama dengan Ahmad Idris tentunya di Ruang Tamu Sepada. Oke, Ahmad ingetin lagi untuk pemirsa yang ingin bergabung dengan kita di line telepon interaktif, silakan pemirsa bisa langsung menghubungi di nomor telepon 0888-98-1177 ya. Nanti kita bisa angkat lagi teleponnya. Waduh, ini kalau ngomongin mengenai diabetes gitu kan ya, atau mungkin juga penyakit-penyakit yang ditimbulkan dari diabetes itu sendiri, kayaknya seru banget gitu kan ya. Saking serunya ini sudah ada penelpon lagi ya. Oke, kalau gitu kita angkat dulu untuk penelponnya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam, Pak. Malam. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Ruby di Karapitan. Rudy. Ruby. Oh, Ruby di Karapitan. Ya. Oke, Kang Ruby mau tanya tentang apa nih? Tentang diabetes. Oke. Ini kalau misalkan orang tua kena diabetes, apakah anaknya juga kena, itu berapa persen gitu? Turunan ya? Kan keturunan. Oke. Itu terus cara pencegahannya gimana kalau anak muda? Oke, baik. Wow, anak muda. Gimana? Beratnya berapa? Kilonya berapa gitu? Oh, kilonya berapa? Kang Ruby? Ya. Kang Ruby mau berapa beli berapa kuintal? Oh ya, kalau boleh tahu Kang Ruby umurnya berapa sekarang? 32. 32. Oh, atau masih muda ya? Iya. Oke. Halo? Ya? Iya, pernah cek ada gula, tapi normal sih gitu. Oh, masih batas normal. 98 belum makan pagi. Oh, gula puasa berarti ya? 130. Oke, baik. 131. Oke, baik. Kang Ruby, terima kasih ya. Ya. Oke, Kang Ruby, selamat malam. Iya, baik. Nah, ini tadi kita mau ngobrol juga mengenai turunan ini. Nih, kalau turunan gimana katanya, Dok? Gitu. Nah, secara
genetik, ini memang diabetes ini diturunkan. Jadi 58% itu diturunkan. Pasti turun. Pertama secara genetik diturunkan, dan itu kalau misalnya kita punya orang tua yang diabetes atau kakak atau adik yang satu garis gitu ya, itu kita 6 kali lebih besar. Oh, resikonya 6 kali? Iya, resikonya 6 kali ketimbang yang tidak gitu ya. Jadi besar sekali. Selain memang diturunkan secara genetik, itu juga karena orang tua akan mewariskan gaya hidup nih. Gaya hidup senang nyemil, gaya hidup karbo misalnya. Nah, terus pencegahannya gimana nih kalau untuk anak muda gitu? Aduh, ini anak muda banget ya. Ya kan, kayak aku juga masih 14 jalan. Nah, kalau untuk kita sebenarnya nggak muda nggak tua, semuanya sama nih ya cara mencegahnya. Pertama tadi makannya karbohidratnya tolong diukur, nggak boleh lebih dari segini. Ya. Kalau yang berlebih berarti dikurangi. Jadi mendingan mengenyangkan dengan sayur dan buah-buahan misalnya ya. Lalu tadi nyemil. Nah meskipun nggak manis, tapi Bala dan and the gang itu. Emang biasanya nyemilnya ranginan. Sama aja. Karbohidrat ya. Karbohidrat juga ya. Jadi nah ini memang di Sunda ini orang senangnya ranginang, seroja dan lain-lain. Tepung pisan ya. Tepungan. Ya, jadi dibatasi aja. Yang kedua harus olahraga. Karena diabetes ini sebetulnya adalah kelainan metabolik. Jadi tidak bisa hanya cukup dengan minum obat udah gitu kita harapin selesai. Nggak bisa. Jadi harus ada perubahan pola makan sama olahraga. Olahraganya juga tadi nih untuk orang muda minimal 150 menit per minggu. 150 menit per minggu. Mau jogging atau apapun ya? Apapun lah. Asal jangan main catur aja gitu ya. Takutnya kan olahraga catur gitu ya. Gitu kan enggak ya? Ini TTS gitu ya, enggak masuk olahraga. Bukan ya. Jadi mungkin bisa jogging atau mungkin jalan santai seperti itu bisa. Yang lebih dianjurkan adalah olahraga yang continuous ya, misalnya 30 menit rutin, tidak berhenti-berhenti, lalu dia bisa cepat bisa lambat, jadi lebih baik jalan, jogging, berenang atau mendayung. Selain misalnya memang tidak terlalu berat, kalau lari ya jangan sprint lah. Sprint kan capek udah gitu, pingsan. Kalau lari dari kenyataan gitu. Itu juga oke kayaknya. 30 menit aja. Lari dari kenyataan. Tadi mungkin kalau tadi sempat disinggung juga sempat dicek katanya 98 itu sebelum makan. Katanya mungkin itu gula puasanya ya. Gitu, dan setelah makan tadi 131 katanya gitu. Ini tadi udah pengen juga mengkonsumsi Oribase-nya katanya. Mas Nardi berapa ini 1 kintalnya? 1 kintal. Ya, tadi memang Oribase ini kemasan kami baru 1. Kami hanya baru kemasan ini 1,8 kilo. 1,8 Satu pack kilo. ini 1,8 kilo, tapi jangan takut juga bahwa 1,8 kilo ini untuk 45 kali makan atau 45 porsi. 45 porsi. Jadi kalau secara tadi kan nanya harga juga ya. Kalau saya hitung harga sebenarnya 45 porsi ini hanya di bawah 3.000 sebenarnya per porsinya. Porsinya 3.000. Betul, hanya jatuhnya Rp3.000 sebenarnya. Aja kalau makan di warteg. Kan sudah seperti itu. Dengan 3.000 sudah menyehatkan kan intinya seperti itu ya. Nah, dalam 1 pack ini kami harga jual kami ini hanya 125.000 saja. Hanya 125.000 saja. Jadi ini untuk kemasannya masih ada 1 saja. Baru 1, dan untuk kemasannya ini bisa dilihat langsung mungkin ya menggunakan box seperti ini, kemasannya juga begitu vakum. Kondisi vakum. Jadi untuk hygiene-nya juga terjaga ya. Betul. Dan tidak perlu dicuci. Oh, nggak perlu dicuci. Jadi langsung masukkan ke dalam rice cooker. Tambahkan air panas 1:2. Oh, nah ini gimana nih cara Jadi nanti kalau Mas tadi siapa namanya? Ruby ya. Karapitan. Alangkah lebih baik mencegah ya daripada mengobati. Gitu promosinya ya. Jadi memang kalau mengkonsumsi Oribase ini cara masaknya sebetulnya sama seperti masak beras biasa. Bedanya adalah satu tidak perlu dicuci karena ini sudah higien, sudah melalui proses pasteurisasi ya. Dan juga nanti perbandingan air dengan berasnya itu adalah 1:2. 1 cup atau 1 takar beras Oribase ya, Oribase airnya adalah 2 gelas. Dan lebih bagus air panas supaya larutnya dan mengembangnya sempurna. Jadi lebih pulen. Ya. Dan tentunya juga di sini sudah ada yang sempurna-sempurna yang mau lewat. Nanti kita akan lanjutkan lagi untuk pemirsa semuanya, tetap di Ruang Tamu Sepada.
Gampang banget ya, Mah. Wah, enak banget ya, Mah. Mama kan pakai lagi coklat. Lagi coklat pasti enak. Lagi coklat. Gampang banget ya, Mah. Wah, enak banget ya, Mah. Mama kan pakai lagi coklat. Lagi coklat pasti enak. Lagi coklat. Punya nilai bagus kok murung. Kalian bertiga pasti memiliki masa depan yang bagus. Kalian bertiga pasti bisa lanjut kuliah. Sedangkan orang tuaku tak mampu untuk itu. Aku pengen bisa kuliah dan bisa membantu ekonomi keluarga. Bro, kamu bisa menjadi TKI di luar negeri. Dengan penghasilan yang cukup pasti bisa menabung dan mengirimkan uang untuk orang tuamu. Caranya? Gampang, datengin aja dinas tenaga kerja di daerah kita. Cari informasi dan peluangnya. Lalu daftarin di bursa kerja luar negeri. Selanjutnya ikutin deh arahannya. Tapi kan kemampuanku belum cukup, bro. Nggak usah khawatir. Lu di sana pasti dikasih pelajaran dan bimbingan sebagai bekal nanti lu di luar negeri. Oh iya, terus? Nggak ada kamusnya, putus asa untuk pemuda kayak kita-kita ini. Ada banyak jalan menuju Roma. Tenaga kerja Indonesia, pantang berangkat sebelum siap. Kembali lagi masih di ruang tamu Spada. Oke, tadi kita udah banyak sekali membahas mengenai diabetes, terus juga tadi ada beberapa keluhan juga dari para pemirsa setiap PJTV gitu ya, terus untuk Oribesnya ini sendiri gitu. Tadi udah pasti keunggulan-keunggulannya kita udah tahu gitu. Tapi mungkin apakah Oribes ini memang dikhususkan untuk para penderita diabetes gitu, atau misalkan untuk ada yang penderita kolesterol tinggi gitu, atau penderita penyakit-penyakit yang lain juga boleh mengkonsumsi ini gitu. Gimana nih? Oke. Gitu. Baik, jadi Oribes ini memang fungsinya tidak hanya untuk mengendalikan, mengendalikan dalam artian Oribes bisa mengendalikan tadi gula darah untuk yang sudah sakit, misalnya untuk yang diabetes, kolesterol, yang punya jantung atau hipertensi, kemudian juga obesitas, kegemukan, dan tadi misalnya mengalami gangguan pencernaan. Karena Oribes juga punya manfaat untuk melancarkan saluran pencernaan atau buang air besar. Tapi juga untuk mencegah, Mas Ahmad. Jadi untuk pencegahan juga Oribes bisa. Jadi tidak hanya yang sakit saja, yang sehat pun untuk mencegah. Karena kapan lagi kalau misalnya tidak dimulai dari sekarang. Betul. Kita lebih baik hidup sehat, pola makan sehat, tadi dengan olahraga teratur ya, Dok, ya, seperti itu. Jadi hidupnya sehat. Oke, jadi sebetulnya tidak hanya untuk para penderita diabetes ya, betul. diabetes saja ya. Nah, tapi ini semua ya. Jadi untuk pemirsa yang memang hidup sehat, mulai dari sekarang ingin memiliki pola hidup sehat begitu ya, memang harus segera merubah pola makan gitu ya, pola hidupnya atau gaya hidupnya yang biasanya mulai acuh begitu kan ya, sekarang coba tolong diperhatikan. Tentunya bukan hanya sekedar konsumsi yang kita makan saja begitu, tapi apa yang kita konsumsi juga itu harus diperhatikan. Yang penting makan nasi gitu kan, yang penting makan ini gitu, tapi nasi juga atau beras juga harus diperhatikan juga ya. Oke, sudah ada penelpon lagi yang bergabung dengan kita. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. Oke, kayaknya masih malu-malu ya. Oke. Nah, ini Dok, katanya kan kalau misalnya kita ingin sehat itu harus banyak mengkonsumsi serat begitu kan. Nah, ini kan untuk Oribes ini sendiri seratnya sudah banyak begitu kan ya. Maksudnya kandungan seratnya di sini sudah banyak begitu. 7 gram per saji. Berapa 7 gram? 7 gram per porsi. Jadi per porsi. Nah, itu kalau misalkan kita tambah lagi misalnya dengan asupan-asupan serat dari yang lainnya itu gimana, Dok? Oh, lebih bagus lagi dong. Karena dalam satu hari itu kita kebutuhan konsumsi kita itu sekitar 25 gram serat per hari. Jadi kalau Oribes ini cocok untuk yang diet juga nih ya. Karena dengan 7 gram serat nasinya, dia pasti akan digest slow. Jadi dicernanya perlahan sehingga kenyangnya lebih lama. Betul. Jadi mau cemil gitu ya. Betul. Jadi sebenarnya yang bagus itu bukan yang cepet gitu ya, bukan. Justru yang harus kita hindari itu kita memakan karbohidrat yang
indeks glikemiknya rendah. Jadi itu mudah banget diserap. Bubur, roti putih misalnya. Nasi putih juga sama sih, rada tinggi gitu ya. Oke, tapi lebih bagus lagi Oribes ini ya. Iya, Oribes juara lah buat diet. Kalorinya juga rendah. Nah, itu dia ya. Sudah ada penelpon lagi. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. Ini kayaknya masih malu-malu juga nih ya, gitu ya. Atau jangan-jangan gemper gitu ya. Hati-hati kalau misalnya nelpon terus tiba-tiba gemper, mungkin kena diabetes. Mungkin kena diabetes. Oke. Gimana? Halo? Oke, baik. Nah, tadi Mas Martin yang sudah pernah mencoba juga beras Oribes ini seperti apa gitu. Tapi kalau misalkan biasa kalau kita kan suka bosen gitu kan, pengen divariasi ini dengan menu-menu yang lain, atau misalkan pengen dibuat nasi liwet mungkin kayak gitu, bisa nggak gitu? Boleh nggak gitu? Ya. Jadi Oribes ini juga memang untuk pemirsa juga tidak terfokus bahwa ini nasi Oribes. Jadi aja yang dimakan gitu ya. Jadi Oribes ini bisa kita olah sebenarnya. Jadi mau dibikin apapun juga silahkan. Mau dibikin liwet, monggo. Mau dibikin juga nasi tutuk, oncom juga silahkan. Boleh, itu juga bisa. Terus kemarin juga kita sudah coba buat lontong, terus sushi juga kita pernah buat dari Oribes ini. Ternyata tetap enak. Oh, tetap enak. Dan tetap itu tidak mengurangi. Enggak, tidak berpengaruh. Kandungan di Oribes ini. Oke, jadi untuk pemirsa juga nih, kalau misalkan sekarang mau mengkonsumsi Oribes ini, bukan mau ya, tapi harus sebetulnya ya. Karena jangan tunggu sampai kena diabetes gitu kan ya. Tapi harus dicegah dari sekarang. Dan untuk pemirsa yang memang ingin mengkombinasikan atau membuat variasi lain dari Oribes ini juga bisa. Tentunya tidak mengurangi dari khasiatnya ya. Oke, ada penelpon lagi. Coba kita angkat dulu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Oke, selamat malam. Dengan siapa di mana? Dari Pak Jainuddin. Pak Jainuddin. Oke, Pak Jainuddin di mana? Pak Jainuddin di Cililin. Di Cililin. Cililin. Bapak wajahnya deh. Masih amis, Pak. Ada tak Bapak makan wajib? Gerilem. Oke, Bapak. Iya, Bapak mau nanya apa nih tentang Oribes? Begini kan saya itu penderita diabetes ya. 3 bulan yang lalu diperiksa oleh dokter. Gula darah saya itu 170. 170. Sewaktu ya. Sewaktu ya, Pak. Karena dulu waktu itu dilarang untuk makan nasi. Makan yang gula itu ya, gula yang manis-manis. Gula putih. Oke. Sekarang banyak apa namanya, nggak disiplin lah, jadi bandel lagi. Bandel lagi. Bapaknya bandel ya. Oke. Sekarang itu nggak diperiksa lagi, cuma yang terasa sekarang itu banyak buang air kecil dan terasa lemes. Oke. Bapak kalau boleh tahu, Bapak sehari-hari mengkonsumsi? Dan juga ada kram. Oh, ada kram. Oke. Pak, Bapak? Kalau boleh tahu, Bapak sehari-hari mengkonsumsi nasi putih biasa? Ya, nasi biasa aja. Oh, nasi biasa aja. Kalau gitu Bapak mulai dari sekarang konsumsi Oribes ya? Oh, itu yang di kandang tadi. Iya. Siap ya. Oke, itu aja Pak. Jadi yang ditanyakan itu apakah lebih, kan sekarang itu meminum madu pahit dan obat-obatan kampung ya, seperti minuman-minuman herbal. Oke. Apakah saya yang bertanya itu, apakah sekarang lebih baik berobat ke dokter? Kan belum pernah ke dokter mah berobat kan. Bapak nanti cobain berobat ke dokter. Nanti percaya Pak ya. Iya. Gimana? Ya, Bapak nanti cobain berobat ke dokter Siska ya. Di Cililin. Oke. Jadi itu aja ya Pak ya. Alamatnya enggak? Boleh nanti kita kasih tahu alamatnya ya. Oke, baik itu aja ya Pak ya. Baik, selamat malam Bapak, terima kasih. Iya, sama-sama. Nah ini Dok katanya sudah pernah diperiksa, gulanya 170, terus juga sempat
disiplin makan, Iya. tapi sekarang udah nggak disiplin lagi. Udah nggak pernah periksa lagi. Gitu. Terus sehari-hari mengkonsumsi nasi putih biasa katanya. Mungkin yang jadi pertanyaannya, apakah mengkonsumsi obat-obat herbal seperti itu, itu memberikan pengaruh juga atau gimana dok katanya? Kayaknya gini, Pak siapa tadi namanya? Pak Zainuddin. Nah, sebenarnya tadi saya ingin tanya, apakah yang 170 itu kadar gula yang mana nih? Apakah puasa, apakah 2 jam postprandial atau sewaktu? Tapi tampaknya kalau cuma diperiksa sekali, biasanya sewaktu. Nah, jadi ini penting untuk penderita diabetes itu harus memperhatikan kadar gula darahnya. Kalau yang puasa dijaga agar di bawah 100 ya. Kalau 2 jam postprandial dijaga agar di bawah 140. Nah, jadi itu diingat-ingat tuh ya targetnya tiap orang. Nah, lalu tadi memang selain obat harus diobatin karena memang kalau diabetes itu berarti kan dia tidak, pertama mungkin karena kadar gula darah itu kan diaturnya sama insulin. Betul. Nah, apakah hormon insulinnya ini yang sedikit atau sudah resisten? Resisten itu sudah nggak bisa ngatur deh, udah nggak berfungsi. Nah, jadi harus dibantu dengan obat. Juga tadi gaya hidupnya harus berubah. Nah, jadi selain tadi pola makannya berubah, obatnya harus dimakan. Nah, jadi kalau untuk yang obat herbal atau tadi madu pahit dan lain-lain, itu saya nggak bisa rekomen karena belum ada uji klinis. Lebih baik Pak Zainuddin kembali ke dokter, gitu ya, cek lagi, karena memang kepatuhannya harus tinggi untuk yang diabetes. Iya betul. Ya. Jadi disiplinnya harus betul-betul. Disiplinnya harus ya? betul-betul. Tapi jangan dibikin susah, gitu ya. Maksudnya, aduh, jadi nanti makannya nggak enak. Ada Oribes dong ya. Jadi bisa makan nasi dalam jumlah yang cukup. Supaya kenyang, tidak lemes, jadi nyemil, tidak lemes juga. Kan yang bahaya kalau orang diabetes itu kalau dia hipoglikemi, kalau kadar gula darahnya turun. Dengan makan nasi yang bagus, dia kadar gula darahnya terjaga, juga nggak gampang lapar. Nah, itu dia mungkin untuk Pak Zainuddin. Jadi sekarang bisa lebih paham lagi ya menyikapi mengenai gejala-gejala yang dialaminya. Pokoknya ke dokter ya, gitu. aja. Ini kalau misalkan mau ke dokter Siska, alamatnya di mana dok? Alamat saya di Apotek Nusa Indah, Jalan Dipati Ukur nomor 76. Nah, boleh langsung datang nanti ya. Ya, ntar cicilin ini, kurilem. Oke, ada penelpon lagi. Coba kita angkat lagi. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam, dengan siapa di mana? Halo. Iya, halo. Selamat malam, dengan siapa di mana? Ibu Hasanah di Cimahi. Ibu Hasanah di Cimahi. Ibu, ada yang mau ditanyakan, Bu? Iya, misalnya kita mau beli apa itu namanya? Oribes. Mobil di mana? Oke, itu aja, Bu? Ya, kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk Ibu Hasanah di Cimahi. Ini Bu Hasanah di Cimahi. Cimahi ya. Kalau mau belinya di mana? Jangan bilang harus di Cianjur. Oke. Baik ya, jadi untuk Ibu yang dari Cimahi ya. Iya. Jadi memang Oribes ini perlu saya sampaikan bahwa memang kita tidak dipasarkan di modern market tentunya. Jadi karena ini tadi Ibu Gilang sudah sampaikan bahwa ini fokusnya makanan kesehatan, tentunya kami akan disediakan juga di tempat-tempat kesehatan. Kayak tadi misalkan di rumah sakit, klinik maupun di apotek. Nah, khusus di area Cimahi, di sana ada CBR Retail cabang Cimahi, itu salah satunya. Di situ udah pasti Oribes sudah ada. Terus beberapa apotek kayak Apotek Budi Luhur, terus juga di Rumah Sakit Dustira juga sudah ada. Oh, baik. Itu jadi Ibu bisa datang di daerah Cimahi, khususnya mungkin untuk Ibu Hasanah, betul, bisa datang ke CBR Retail cabang Cimahi. Ya, Apotek Budi Luhur juga atau tidak, atau bisa di ke Rumah Sakit Dustira juga. Rumah Sakit Dustira ya, bisa didapatkan di situ. Yang pastinya ini sangat spesial, jadi tidak dijual di modern market, supermarket gitu ya. Supermarket atau apa? Karena ini khusus ya. Makanan kesehatan. Buat yang pengen sehat, ayo makan. Ya, itu dia ya. Oke, nampaknya juga sudah ada yang sehat-sehat yang mau jalan-jalan nih ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali bincang-bincang kita, tentunya tetap di Ruang Tamu. Bye. Dengan segala aktivitas yang kita lakukan, air minum menjadi bagian penting dari keseharian. Karena air minum tidaklah sama. Aku mencari perbedaannya, karena aku harus yakin dengan apa yang aku konsumsi.
Aku cari jawaban kepada ahli air, Dr. Masaru Emoto. この六角形だったですよね、水がね。六角形を作る、あるいは作った水、70% は ROM 88, peduli hidup sehat. Jaringan luas, cepat dan stabil Smartfren 4G LTE Advanced. Go for it! Terima kasih untuk pemirsa semuanya yang masih setia bersama dengan Ahmad Icip, tentunya di ruang tamu Spaya. Waduh, ini kita udah menjelang di akhir-akhir gitu kan ya. Dari tadi kita sudah bahas terus mengenai diabetes, penyakitnya gitu kan, gejala-gejala dan lain sebagainya. Mungkin tadi juga banyak sekali pemirsa-pemirsa yang nampaknya agak tersindir gitu ya. Akhirnya pada telepon gitu kan ya. Nah ini mungkin kalau yang belum sempat bergabung dan ingin lebih tahu lagi bagaimana cara mendapatkan produk Oribase ini seperti apa gitu. Nah ini karena PJTV ini juga bisa streaming, jadi ini bisa, maksudnya pemirsa juga bisa menyaksikan tayangan-tayangan PJTV ini dimanapun berada begitu kan ya, tidak hanya di Jawa Barat saja, bahkan di luar Pulau Jawa juga, bahkan di luar negeri juga, jangan salah ya. Oh, sampai ke Amerika loh ini. Teman saya suka nonton kalau saya lagi talk show ya, ada Aldi yang lagi di US juga yang selalu nonton aku. Terima kasih. Mungkin Aldi juga ingin mengkonsumsi Oribase. Nah ini sudah bisa didapatkan di luar Pulau Jawa gitu karena produknya sudah nasional atau gimana nih? Ya, baik. Jadi memang Oribase ini untuk kita sudah buka tim promosi ya, tim marketing kita sudah bentuk itu di awal Januari 2015 kita pembentukan tim marketing itu. Kita sudah sebar di Pulau Jawa tentunya, khususnya di Surabaya, di Semarang, terus juga Jakarta ya, DKI sudah ada, ya Jawa Barat tentunya. Udah gitu juga Lampung dan Medan. Saat ini kita baru di situ, tapi dalam waktu dekat ini mungkin kita akan buka coba Jogja, Solo, dan Bali lah mungkin. Untuk di daerah lain juga sama, untuk mendapatkannya itu di apotek atau rumah sakit atau tempat-tempat kesehatan seperti itu. Jadi memang kembali tadi konsep kami masih tetap makanan kesehatan. Nah, untuk misalkan untuk yang di luar pulau tadi, misalkan di luar Medan atau di Kalimantan, itu bisa kami bisa kunjungi web kami sebenarnya. Kita ada di web kami di www.oribase.co.id. Gitu. Ada call center mungkin? Ya, jadi memang kalau misalkan mau tahu lebih banyak tentang Oribase, itu bisa di customer service online. Bisa langsung di sana. Kita akan kupas itu nanti di sana. Boleh. Informasi lebih lanjut tinggal langsung saja klik ya untuk informasi lebih lanjutnya di www.oribase.co.id. Nah, itu dia gitu. Nah, kalau untuk pembeliannya ini apakah ada pembatasan nggak atau bebas sih sebetulnya kita mau beli berapa banyak? Boleh, berapapun yang pasti tadi Oribase ini satu pack 1,8 kilo untuk 45 porsi. Itu kalau misalnya seorang itu kurang lebih sekitar 3 minggu. Tapi yang tadi artinya dalam mengkonsumsi Oribase untuk mencegah ataupun yang ingin mengendalikan penyakit diabetes, kolesterol dan sebagainya itu bisa mengkonsumsi Oribase. Nah ini mungkin yang belum sempat tersinggung juga begitu ya, karena yang tadi teleponnya banyaknya ibu-ibu dan bapak-bapak. Mungkin tadi ada beberapa anak muda ya. Ada. Kalau untuk anak-anak nih, buat anak-anak, ada nggak gitu? Maksudnya bisa dikonsumsi, betul. Oribase ini memang aman dikonsumsi semua umur. Artinya boleh dikonsumsi untuk anak-anak itu yang pasti yang sudah bisa mengkonsumsi makanan padat. Betul. Ya misalnya di atas kurang lebih sekitar 1 tahun barangkali ya dok ya, ya boleh. Boleh ya 1 tahun ya. Karena kan tadi ini makanan sehat, kayak akan vitamin, mineral, kemudian juga dicernanya juga perlahan. Artinya anak-anak juga untuk energi, untuk konsentrasi, butuh konsentrasi
dicernanya pelan, insya Allah bermanfaat Betul sekali ya. Saya juga hampir lupa untuk yang gym dan fitness nih buat anak muda. Gym banget ya. Gym fitness. Gym loh, tuh kan. Gym liatin ya. Kenapa? Karena tadi untuk energinya juga bagus, kemudian juga proteinnya juga. Nah, itu dia. Apalagi kalau yang ngebentuk badan gitu kan ya, gitu mungkin. Tapi kalau aku boleh saranin ini buat teman-teman aku gitu kan ya, yang baru saja menikah atau yang mungkin baru-baru menikah kemarin-kemarin gitu ya, supaya nanti kalau sudah punya anak atau sudah menjadi seorang bapak tidak ke depan perutnya. Dari sekarang ya, karena rata-rata teman-teman aku kalau udah pada nikah gitu ya, yang cowok-cowok itu ke depan gitu ya. Terus Mas Ahmad ini, saya mau nambahin tadi belum lupa juga untuk khusus warga Bandung sebenarnya ya. Oh, kenapa ada diskon? Mau diskon sih belum ya. Jadi kita juga betul. Jadi saya belum informasi tadi bahwa Oribes ini sudah ada di khusus Bandung ya. Ada di semua cabang CBR Retail tentunya. Terus juga Sakura Medical itu sudah ada. Terus untuk pasien-pasien Prolanis ya dok, atau BPJS ya dok, itu sudah ada juga di apotek 7 menit. Apotek 7 menit tersebar di Bandung itu ada 12 apotek mas ya dok. Ada 12 apotek itu sudah tersebar. Oke, jadi kalau di Bandung udah banyak ya. Banyak. Kami bertahap, intinya kita akan coba kembangkan pendistribusian kami menyeluruh kota Bandung, Kabupaten dan Cimahi. Baik, seperti itu ya. Nah ini dok, mungkin terakhir nih sebelum kita tutup, apa sih pesan dari dokter untuk semua pemirsa PJTV begitu ya dalam Hari Diabetes Sedunia ini gitu. Iya. Jadi dalam rangka Hari Diabetes Sedunia dan juga nih tanggal 12 November kemarin kita baru memperingati Hari Kesehatan Nasional. Dan tema Hari Kesehatan Nasional tahun ini adalah Indonesia Cinta Sehat dengan subtema Generasi Cinta Sehat Siap Membangun Negeri. Nah, jadi kita semua harus sehat nih ya. Harus sehat, bergaya hidup sehat supaya sehat terus. Betul. Nah, jadi yang pertama saya titip pesan nih untuk pemirsa PJTV, untuk yang belum terkena diabetes, tadi gaya hidupnya harus yang sehat ya. Makan tadi yang cara yang tadi, udah gitu olahraga jangan lupa, istirahat cukup dan lain-lain. Ada namanya cerdik katanya. Pertama, cek kesehatan secara teratur, E-nya nyahkan asap rokok, R-nya rajin berolahraga, I-nya adalah istirahat yang cukup, dan K-nya adalah kendalikan stres. Cerdik katanya caranya. Nah, itu dia. Jadi mulai sekarang harus cerdik ya. Cerdik. Tapi untuk yang sudah diabetes gitu ya kan, kendalikan gula darah tadi ya, dengan cara tadi mengkonsumsi Oribes salah satunya, karena biar tidak cemal-cemil, makan kalorinya cukup, tidak berlebihan, seratnya juga tinggi, indeks glikemiknya rendah, dan tadi kontrol ke dokter secara teratur. Betul. Ya. Itu dia yang paling penting ya. Benar, karena jangan sampai ngobat-ngobatin sendiri terus udah gitu jadi Nah, itu dia. Jangan sampai nanti kalau sudah terjadi, begitu dokter sudah vonis, begitu kan ya baru kelabakan, gitu kan ya baru menyesal. Karena yang namanya penyesalan itu selalu di belakang ya. Kalau di awal itu pendaftaran. Jangan galau, hubungi saya aja. Boleh ke apoteknya di Jalan Dipati Ukur ya. Baik, terima kasih sekali nih. Sebenarnya kita masih pengen berbincang-bincang. Nampaknya waktu jua yang memisahkan kita ya. Ya pastinya terima kasih untuk Mbak Gilang, Mas Martin juga terima kasih, Dokter Siska juga terima kasih. Dan untuk pemirsa semuanya, mulai dari sekarang jangan lupa untuk biasakan hidup sehat tentunya dengan mengkonsumsi makanan-makanan sehat dan tentunya juga yang bisa memberikan efek baik untuk tubuh kita. Salah satunya adalah dengan mengkonsumsi beras Oribes ini yang tentunya kaya akan serat, kaya akan vitamin, dan tentunya juga ini adalah makanan kesehatan ya. Jadi kalau yang ingin beli jangan lupa belinya jangan di toko besi ya, tapi harus di apotek ataupun di toko-toko kesehatan atau rumah sakit yang tentunya juga sudah menyediakan produk Oribes ini ya. Oke, terima kasih Mbak Gilang ya, Mas Martin, Bu Siska juga terima kasih sekali lagi. Dan untuk pemirsa setelah ini jangan kemana-mana karena akan ada talk show kembali bersama dengan Doni Aditya tentunya di Solusi Sehat ya. Oke, kalau gitu terima kasih untuk pemirsa yang sudah menyaksikan Ruang Tamu malam hari ini. Semoga tayangan Ruang Tamu malam hari ini bisa memberikan informasi dan juga inspirasi untuk Anda semuanya. Saya Ahmad Icip, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Oke.